Kita mulai ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kasus reservoir dengan high permeability. Jadi permeability-nya tinggi. Nah, ketika kita mau melakukan analisa well testing, pressure transient analysis, kita perlu data-data pokok. Oke, yang pertama di kiri ini. Jadi kita punya data well bore radius 3,6 inci. Kemudian kita tahu ketebalan zona reservoir 50 feet. Ini biasanya kita dapat dari analisa logging. Kemudian rock compressibility ini biasanya dari data laboratorium. Ketika kita melakukan core analysis, di situ kita tahu compressibility-nya. Porosity juga mainly kita dapat dari logging. Oke, jadi Poisson, porosity kita tanya dari teman-teman petrofisik atau teman-teman geologis, mereka yang punya datanya. Kemudian ini pelengkap aja, top reservoir depth itu kedalaman reservoir di mana gitu ya. Kemudian dari data PVT juga perlu. Yang paling dasar itu adalah formation volume factor. Kita masukkan saja satu, jadi silakan bisa dicoba juga data-data yang saya pakai. Viscosity juga 1 centipoise dulu. Dan total compressibility itu by default dia akan memberikan kita 3 kali 10 pangkat min 6. 1 per PSI untuk total compressibility. Nah, kasus yang akan kita bahas hari ini, untuk yang kasus sekarang ini, inilah karakter dari reservoirnya. Jadi ada well bore storage, skin-nya 0, initial pressure atau initial reservoir pressure-nya 5.000, kemudian ada permeability-nya 100, jadi kita sudah tahu nih 100 ya, hasilnya itu 100 milidarcy, dan itu akan kita buktikan nanti dengan analisisnya. Ketebalan thickness 50 udah jelas tadi di data input udah masuk, dan porosity juga sebentar, juga 20% atau 0,2 itu sudah dari data input tadi. Nah, sebelum kita lakukan analisis kita harus punya data ini dulu. Baru kita lakukan well testing di lapangan, kita record data laju alir dan data tekanan sumur, bottom hole flowing pressure. Kita masuk dulu ke data sheet yang flow rate. Nah, ini data well testing kita. Jadi kita melakukan well testing di lapangan. Kita punya 2 periode. Yang pertama adalah periode flowing. Jadi kita punya flowing period 120 jam. Artinya kalau kita dibagi 24, kita alirkan sumur kita 5 hari dengan laju alir 1000 stock tank barrel per day. Dan kita shut in, ini periode shut in atau periode build up, itu 10 hari. Oke, dengan flow rate pasti 0. Nah, in reality, ini kita harus dapatkan datanya di lapangan. Misalnya kita alirkan sumur itu, nanti ada data pengukuran pakai flow meter gitu ya. Nanti kita dapat operator atau kru yang ada di lapangan akan memberikan kepada kita berapa hari atau berapa jam dia ngalir dan berapa laju alirnya. Kemudian di shut in berapa lama, itu sudah kita dapat. Kalau flow rate pasti 0. Nah, at the same time, selama periode well testing kita sudah menaruh alat ukur tekanan di dasar sumur. Dan kita dapatkan untuk kasus kita seperti ini datanya. Oke. Ya, jadi long story short, di lapangan pasti kita sudah lakukan pengukuran, ada alat ukur di dasar sumur, baru kita download datanya. Datanya kita buat seperti ini. Waktu berjalan dalam jam dengan tekanan dalam PSIA. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ya boleh kita plot di Excel untuk melihat trennya. Nah, dari sini udah jelas bahwa ini adalah tren atau periode flowing. Kemudian diikuti dengan pressure build up. Kita akan melakukan analisa mainly dengan menggunakan pressure build up. Kalau data flowing, biasanya itu pasti di lapangan ya, data sebenarnya itu pasti naik turun, sangat fluktuatif, sangat noisy gitu ya. Jadi agak mengganggu kalau kita menggunakan data aliran ketika periode mengalir. Tapi ketika build up, itu trennya itu mulus gitu, jadi enak kita melakukan analisisnya. Jadi seperti itu pemilihan
kita mau melakukan analisa di bagian flowing atau di bagian build up. Actually bisa dua-duanya, tapi dalam realitanya paling enak, paling bagus itu kalau kita lakukan dalam fase build up. Nah, kalau sudah, saya stop dulu. Jadi ini adalah software Kappa Sapphire yang udah siap untuk kita input datanya. Jadi kita masuk ke new and resend dan kita buka blank. Oke, kemudian ini boleh kita next. Nah, kita inputlah data-data yang tadi sudah kita catat gitu, yang kita olah datanya dari petrofisik dan dari geologis misalnya. Dan tadi datanya adalah wellbore radius 3,6 inci, kemudian ketebalan pay zone 50 feet, jadi ini diganti 50 feet. Rock compressibility, iya 3 kali 10 pangkat min 6, 1 per PSI, dan porosity-nya itu 0,2 atau 20%. Oke, ini masih gampang. Next. Single phase, reference fluid-nya oil, gas, atau water. Kita pilih oil. Nah, kalau kita mau melakukan geothermal analysis, kita bisa ganti dengan water, tapi nanti memang temperaturnya kita tinggikan, ya, karena memang aplikasi geothermal itu temperaturnya lebih tinggi dari rata-rata oil and gas reservoir. Jadi basically dengan software ini kita bisa lakukan analisa geothermal juga. Nah, kita pilih oil untuk kasus kita, kemudian formation volume factor 1, viscosity 1. Total compressibility 3 kali 10 pangkat min 6. Actually dalam analisa sebenarnya kita input sesuai dengan data PVT atau sesuai dengan rock analisisnya. Next. Oke, ini hal-hal apa saja yang bisa dilakukan, ini bisa kita skip. Ini next aja. Ini juga tipe analisis yang akan kita lakukan. Ini bisa kita ubah di belakang. Nanti ketika kita analisis, nanti kita ubah-ubah lagi. Tapi untuk sekarang kita next aja, kita create. Oke, sekarang kita udah siap nih untuk masuk menganalisis. Tapi sebelum kita analisis, tentu saja kita load data dulu. Jadi ada load, masukkan data flow rate, dan masukkan data pressure. Kita masukkan dulu load Q. Nah, ada beberapa cara untuk kita memasukkan data. Yang paling gampang itu adalah copy from clipboard. Jadi kita langsung highlight saja. Nah, di sini langsung kita area copy ya. Langsung kita copy, tekan ini. Copy from clipboard. Otomatis langsung dia preview of clipboard, langsung dia terupdate dengan yang kita copy tadi. Oke, jadi next. Nah, ini sekarang dia langsung mengolah untuk konfigurasi datanya. Jadi kita cek lagi. Kita datanya, time formatnya adalah durasi. Ya, tadi karena ada tulisan 120, 240 itu adalah durasi. Durasi mengalir 120 jam, durasi shut-in 240 jam. Jadi data poinnya, time formatnya adalah duration, bukan point. Oke, jadi duration, ini tipe decimal time, satuannya jam, iya tadi kita inputnya jam, dan juga untuk oil rate, stock tank barrel per day, 1000. Oke, jadi setelah di sini udah oke, load. Kita klik load ya. Nah, data aliran kita, flowing period kita juga sudah terupload. Nah, yang belum adalah data pressure. Kita lakukan hal yang sama. Klik load pressure. Langsung kita ambil semua datanya ya. Dari atas sampai bawah, copy. Saya sudah tekan copy. Copy from clipboard. Udah. Langsung dia terpasang di sini. Oke, next. Nah, karena tadi data pressure-nya itu titik-titik-titik, dia bukan durasi. Ya, jadi time format-nya itu adalah point. Dia bukan durasi. Kalau laju alir tadi saya ngasihnya durasi. Durasi periode aliran 120 jam diikuti dengan durasi shut-in selama 10 hari. Nah, kalau ini datanya adalah point, titik-titik-titik. Jadi seperti ini,
titik pertama, titik kedua, dan seterusnya sampai titik terakhir. Oke, setelah oke, decimal time-nya juga dalam jam, tekanannya dalam PSIA. Setelah oke, load. Ini kita bisa skip new data, apply to all, oke. Nah, jadi sekarang kita sudah punya pasangan antara laju alir dengan tekanan dasar sumur. Oke, jadi dari sini sudah enak banget, sudah tinggal kita analisis. Nah, dari sini kita bisa cek lagi nih data yang sudah kita input di bagian info. Ya, untuk melihat lagi well radiusnya, pay zone-nya, rock compressibility, dan seterusnya. Kita juga bisa ketik apapun di sini, komen nanti akan tersimpan dan akan bisa dibuka oleh analis berikutnya. Kita klik OK. Nah, di sini untuk PVT-nya, ya, formation volume factor, viscosity sudah kita input tadi. Oke, dari sini langsung kita ekstrak delta P untuk mendapatkan kurva log-log plot. Ya, jadi dari sini sudah ada log-log plot. Oke, seperti ini kita dapatkan log plotnya. Nah, log-log plot ini diambil dari ini. Production event-nya adalah build up. Tentu saja kita punya dua periode. Periode, kalau kita buka drop down-nya, ada periode production, ada periode build up. Nah, secara otomatis software akan memilihkan periode build up seperti yang tadi saya jelaskan alasannya kenapa. Karena memang analisa dengan build up itu lebih akurat dibandingkan analisa dengan drawdown. Kalau drawdown itu banyak sekali gangguan datanya, entah karena dinamika fluida, karena campuran gas dan oil, karena transien, macam-macam yang bisa mengganggu aliran drawdown. Tapi ketika build up, semuanya statik. Jadi semuanya tenang, dalam tanda petik tenang gitu ya. Jadi datanya pun akurat untuk kita analisis. Nah, tapi kalaupun kita mau tetap pilih production event, kita bisa cek di sini. Nah, antara kita mau milih periode yang ini untuk dianalisis, kalau kita ambil periode yang ini, kita lihat. Akan beda. Log-log plotnya akan beda. Harusnya dia akan memberikan hasil yang sama. Jadi permeability saat drawdown pasti sama dengan periode saat build up. Nggak mungkin berubah, namanya reservoirnya sama. Gitu ya. Jadi ini kalau kita ambil log-log plotnya dari periode production. Tapi seperti yang saya bilang, kita lebih prefer analisis di bagian build up. Jadi yang kita pilih, yang kita select adalah build up. Close. Ya, jadinya seperti ini. Oke, kalau sudah oke, ini bisa kita skip aja. Oke, kita langsung klik oke. Ya, langsung terpilihkan atau terbuatkan beberapa analisa. Ada analisa log-log, ada analisa semi-log, dan ada analisa history plot. Kita juga biasanya tertarik dengan Horner plot. Kita bisa buat Horner plot di sini. New plot, flexible. Nah ini. Jadi dia akan menyajikan kepada kita Horner plot. Bisa juga kita pilih MDH, square root, tandem root, fast test gitu ya. Tapi kita tertarik Horner, kita klik OK. Nah, dia langsung akan memberikan Horner plot. Yang mirip dengan semi-log plot, tapi beda sebenarnya. Nah, analisis antara log-log plot, semi-log plot, Horner plot itu berbeda. Jadi kita sedang melakukan 3 tipe analisis yang berbeda. Hasilnya harusnya mirip. Hasilnya nggak mungkin sama karena mereka hal yang berbeda. Tapi kalau hasilnya mirip, itu berarti kita sudah confident bahwa ya aku mendapatkan cocok nih antara metode log-log, metode semi-log, dan metode Horner mirip. Nah, itu kita udah bisa bilang confident saya dengan hasil ini. Nah, kita bahas dulu dengan yang paling basic, semi-log plot. Nah, semi-log plot atau Horner plot itu biasanya kita lakukan di Excel cukup, tapi kalau kita sudah punya software, rugi kalau kita harus bolak-balik lagi Excel yang mungkin lebih lama. Nah, ini gampang. Jadi kalau kita analisa semi-log plot, yang kita cari adalah radial flow-nya di mana.
Radial flow-nya biasanya ditunjukkan dengan periode garis lurus, ya, garis lurus pada plot semi-log plot. Nah, untuk membuat garis lurusnya, kita pilih opsi single line. Jadi single line di situ ada remark, draw a regression line, ya kita baca lagi, draw a regression line on the extracted flow period atau reference flow period untuk mendapatkan estimasi KH dan skin. Oke, jadi langsung kita pilih. Nah, kita mau mengambil garis lurus di periode yang mana? Ya kita tinggal lihat aja secara visual. Mana sih yang kelihatannya linear? Misalnya saya bikin di sini. Saya klik kiri, saya tarik. Saya lepas kiri, udah tercipta garis lurus. Oke, jadi ini adalah linear line-nya, garis lurusnya, di mana kita mengklaim ini adalah radial flow. Nah, kalau kita close, dia connect dengan log-log plot. Di log-log plot akan muncul garis hijau ini. Ya, garis hijau ini, yang mana itu sama dengan ini, periode ini. Oke, walaupun dia adalah analisis yang berbeda, memberikan analisis yang berbeda, tapi zona intervalnya sama. Interval waktu di sini, kalau kita versi log-log plot, dia akan ada di daerah sini. Yang mana cocok? Di log-log plot, daerah garis lurus ini adalah radial flow. Oke, jadi sudah cocok nih dari sisi kualitatif sudah cocok nih. Ini radial flow, ketika ditandai dengan garis lurus, ini ketika ditandai dengan garis linear ini, itu juga radial flow, jadi cocok. Oke, nah untuk mendapatkan hasilnya, gampang, klik kanan, results in plot. Jadi kita menunjukkan resultnya di plot. Oke, ya kita udah dapat nih. Kita sudah dapat hasilnya. Yang paling penting buat kita adalah KH, permeability dikali thickness. Permeability juga udah dapat 97,28. Tadi di awal kita sudah bilang bahwa permeability-nya itu 100 milidarsi. Dan ini dengan analisa semi-log plot, dia mengestimasi K-nya itu 97. Jadi udah cocok. 97 dengan 100 itu practically speaking udah sama lah. Oke. Dan juga pestarnya ini untuk mengestimasi tekanan reservoir 5.000 udah mendekati tekanan reservoir sebenarnya. Karena tekanan reservoir kita 5.000 tadi. Skinnya minus 0,2. Tadi di awal skin kita adalah 0. 0 untuk kalau kita bicara skin, 0 dengan minus 0,2 itu nggak ada bedanya. Oke, jadi semi-log plot udah cocok. Oke, jadi kita udah dapat nih 1 poin, saya sudah dapat analisis semi-log plot. Oke, kita mau bandingkan dengan Horner plot dulu. Nah, kalau ini kita klik kanan lagi, uncheck results in plot. Ya, udah beres lah ya, jadi udah selesai semi-log plot. Nanti untuk di kasus manapun, dual permeability, dual porosity, itu sama analisis kita. Nah, Horner plot juga kita maximize. Ini juga sama, kita buat single line. Kita estimasi di mana sih dia garis lurus. Let's say di sini. Ya. Klik kiri, tarik, lepas klik kiri, udah jadi. Nah, sama ya tipenya dengan semi-log analysis. Kita munculkan hasilnya. Klik kanan, results in plot. Apa kata dia? Kata dia, yang paling penting di sini adalah KH-nya 4.800, permeability-nya 96. Oke, jadi beda 96 di sini, tadi di semi-log plot 97. Tapi itu sudah bisa dibilang udah cocok sekali analisisnya. 96, skinnya di sini minus 0,27. Ya, sama lah dengan dugaan kita di awal. Oke, jadi udah jadi analisis Horner dan analisis semi-log. Kalau kita kurang suka dengan ini, kita juga bisa tarik di sini. Kita klik kiri, kita bisa main-mainkan lagi untuk kita regresi. Oke, dan lihat ketika kita ubah kemiringannya, angka permeability berubah, angka skin berubah. Ya, kita lihat di pojok kanan, dia keep berubah. Karena memang itu dianalisis dari kemiringan.
Ya, kalau kita belajar textbook, permeability itu nanti didapatkan dari kemiringan. Kita matchingkan di sini. Nah, ini mungkin lebih cocok lagi. Atau di sini. Oke. Nah, ini 99. Ya, lebih bagus lah, lebih mendekati 100. Oke. Jadi kita udah 2 analisis. Ya, ini juga kita klik kanan, results in plot. Oke. Kemudian, jadi udah beres nih. Semilog analysis, Horner analysis udah beres, cocok. Nah, kalau kita lagi melakukan tugas akhir, skripsi, atau mungkin pekerjaan di kantor, dengan analisis yang macam-macam ini, itu meningkatkan confidence kita. Udah makin keren lah gitu ya. Nah, terakhir, bosnya, boss of the gang itu log-log plot. Jadi log-log plot ini memiliki keunggulan dibandingkan Semilog dan Horner. Ya, metode-metode awal itu adalah Semilog dan Horner. Tapi ketika kita sudah semakin maju komputerisasi, Semilog plot dan Horner plot bukan lagi hal yang utama. Lebih penting sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan matching di log-log plot. That's why itu yang kita lakukan di sini. Nah, kita maximize. Nah, di log-log plot pun ada 2 metode yang kita bisa lakukan. Ya, metode yang pertama adalah dengan garis. Nah, di sini bisa kita lihat ada garis nih. Ada garis yang ini, ada garis yang ini. Oke. Ada garis yang ini juga. Itu metode yang pertama. Jadi kita mendapatkan permeability skin dari garis-garis ini. Oke. Klik kanan dulu. Kita uncheck show model. Dan juga uncheck show tool. Oke, jadi dia polos, tidak ada tool. Nah, sekarang kita mau analisis, kita munculkan tool-nya. Kita klik tools. Saya mau analisis wellbore storage, kita pilih wellbore storage, dan saya ingin menganalisis reservoir model. Jadi di sini ya, reservoir model dan wellbore storage, saya klik OK. Oke. Dan saya munculkan show tools. Nah, tools-nya muncul. Tools itu adalah garis-garis ini. Oke. Jadi dengan adanya garis-garis ini, saya bisa melakukan analisis. Sama, klik kanan, results in plot. Jadi dari sini saya mendapatkan analisis yang lebih sophisticated, yang lebih lengkap dibandingkan Semilog plot dan Horner. Di sini bisa kita lihat ada wellbore storage, C, ada boundary, ada permeability thickness, dan ada permeability. Tapi di sini permeability-nya masih 95. Dan dia juga langsung menghitungkan dengan mobility. Nah, kita bisa mengubah-ubah analisis atau nilai wellbore storage dengan mengubah garis miring ini. Oke, kita lihat. Kalau saya majukan ke kiri dan ke kanan, nilai C akan berubah. Karena C itu wellbore storage constant. Oke, kita pasti lokasikan dia ke yang paling matching. Jadi di sinilah yang paling matching. Nah, jadi udah dapat nilai C seperti ini, kita sudah dapat hasilnya. Di analisis dalam sebenarnya, kita belum tahu C-nya berapa. Kita dapat data dari sumur di lapangan, kita lakukan analisis seperti ini untuk mendapatkan nilai C-nya. Nah, sekarang permeability. Permeability itu ditandai dengan posisi garis horizontal. Semakin ke bawah, permeability akan makin gede, makin besar, 538. Ya. Semakin ke atas, permeability semakin kecil. Nah, sama, kita ingin matchingkan. Saya ingin taruh di sini. Karena di sini adalah radial flow yang ditandai dengan garis horizontal. Permeability-nya berapa? 99,5. Jadi matching. Ya, kita di awal sudah tahu permeability-nya itu 100. Kita analisis dengan Semilog dapat mendekati 100. Horner mendekati 100. Sekarang dengan log-log plot metode tools, dia juga memberikan 100. Jadi udah klop semuanya. 3 metode. Semilog, Horner, sama log-log plot dengan menggunakan tools. Oke, jadi kita udah dapat. Ini juga kita uncheck dulu results in plot. Oke, jadi kita udah melakukan 3 analisis. Analisis 1, analisis 2, dan analisis 3, dan ini adalah hasilnya. Kita bisa membandingkan hasilnya dengan kita pilih results.
Jadi di situ ada tulisan View Analysis Results. Kita buka. Nah, di sini kita bisa memunculkan beberapa metode analisis. Oke, di sini ada metode diagnostik. Ya, yang kita barusan lakukan tuh diagnostik. Log-log plot diagnostik dengan garis-garis. Memberikan permeability 99,5. Oke. Tapi kita juga melakukan analisis dengan Smilog. Smilog memberikan hasil permeability 97. Oke, jadi 97 dengan 95. Tapi kita juga melakukan Horner dan dia memberikan 98. Jadi udah klop. 3 metode cocok. Oke. Dan di sini bisa kita munculkan juga apakah semua atau diagnostik saja atau Smilog analisis saja atau Horner plot bisa kita pilih untuk kita munculkan hasilnya. Ini kalau diagnostik plot, ini kalau Smilog, ini kalau Horner. Oke, kita kembalikan ke all, beres. Nah, terakhir yang paling canggih dari analisis ini adalah analytical simulation. Ya, analytical simulation. Sebenarnya ada lagi satu, numerical simulation. Tapi numerical itu lebih advance, itu tidak akan kita bahas di sini. Kita akan bahas analytical. Nah, analytical ini simulasi tipenya ya. Kalau tadi itu permainan garis. 3 metode pertama itu permainan garis. Kalau yang ini adalah simulasi. Kita buka analytical simulation. Nah, ini adalah datanya, wizardnya. Kita akan starting analisis kita dengan menggunakan hasil dari diagnostik. Karena kita udah selesai di diagnostik, kita mau pakai diagnostik itu resultnya sebagai tebakan awal untuk analytical. Jadi kita pilih di sini, reset from diagnostic. Jadi hasil dari diagnostik, hasil dari yang ini, itu kita pakai untuk input tebakan awal dalam simulasi. Karena simulasi itu akan melakukan iterasi dan lain sebagainya untuk matching. Kita klik reset from diagnostic dan dia akan nanti terdeliver ke sini, tertransfer ke sini. Nah, ini akan jadi tebakan awal saat history matching. Kita generate. Nah, bisa dibilang udah hampir perfect. Oke. Ini kita klik kanan, kita matikan dulu tools. Jadi tidak ada garis-garis tadi. Kita cuma lihat model dari simulasi. Ya, saya ulang lagi, show tools, garis-garis muncul. Kita hilangkan tools, mereka hilang. Kita hanya memunculkan ini, show model. Kita juga bisa hilangkan show model, uncheck, hilang modelnya. Oke, kita mau munculkan lagi, klik kanan, show model, muncul. Nah, ini kalau secara visual udah kayaknya udah sempurna matchingnya, padahal belum. Kenapa? Di Smilog, dia nggak matching. Beda ya. Garis merah simulasi, titik-titik actual. Nggak match. Ya, nggak match ya kelihatannya. Ini bisa kita gerakkan. Tidak match secara sempurna, harus kita poles lagi, kita improve lagi kualitas matchingnya. Di sini juga di history plot, dia juga nggak matching. Kelihatan nih perbedaannya. Kalau kita maximize ya, dengan tombol yang ini, zoom in, kelihatan beda antara data dengan simulasi beda. Minimize. Horner juga. Ini kalau kita mau kembalikan ke visual awal, skalanya awal, kita klik yang ini, reset the scale to the default. Oke. Nah, ini juga nggak matching juga Horner plotnya ya. Log-log plot seolah-olah matching, padahal tidak. Masih ada beberapa yang tidak matching di sini. Ya, masih ada yang tidak matching. Kita kembali. Nah, biasanya matching bisa juga kayak gini gitu ya. Kita coba usahakan matching gitu. Saya taruh, tapi itu butuh waktu yang lama gitu. Lebih baik kita lakukan secara otomatis. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melakukan juga munculkan hasilnya. Klik kanan, results in plot. Nah, di sini udah dapat nih. Dengan simulasi kita dapat permeability 100. Ya, udah oke lah permeability-nya, walaupun secara sempurna belum. Ketebalan
50, porosity 0,2. Nah, dia bisa memberikan kita radius of investigation. Ini juga penting. Oke. Skin juga dia hitungkan minus 0,22. Tapi kita ingin improve lagi kualitas matchingnya ya. Nah, ini kalau saya gerakkan modelnya, nilainya ini pun akan berubah. Oke, berubah ya. Permeability-nya berubah gitu. Karena dia akan mengikuti di mana model saya, disitulah angkanya akan muncul. Saya taruh lagi di sini. Sampai matching. Oke, tapi sekali lagi, matching-nya ini belum sempurna. Nah, ini kita juga bisa lihat results-nya. Nah, sekarang ada diagnostik juga, ada Smilog, ada Horner ya, sama. Oke. Nah, ini beda. Jadi ada 4 analisis. Jadi yang tadi pakai garis-garis itu adalah diagnostik. Jadi nilainya tadi 99 ya. Yang kita lakukan dengan simulasi itu adalah model namanya. Nah, dilihat di sini. Well and wellbore, reservoir and boundary ini pakai model. Dan itu modelnya memberikan nilai 99,0873. Kayak gitu. Jadi ada diagnostik, ada model, ada Smilog, ada Horner. Ada 4 analisis kita lakukan. Which is keren banget lah, udah lengkap banget. Gitu ya. Nah, di sini udah muncul nih. Diagnostik, well and wellbore itu model, reservoir and boundary itu model. Oke. Ada Smilog, ada Horner. Nah, kita close. Kita uncheck results in plot. Sekarang terakhir kita mau improve analisisnya. Kita minimize. Nah, di sini hasilnya untuk sementara sudah dapat ya. Oh ya, sebelum itu kita bisa juga lihat radius of investigation dengan cara pilih yang ini. Ini ya. Investigation radius. Untuk mengestimasi radius of investigation for infinite acting radial flow. Jadi kita klik ini. Nah, ini udah muncul nih garis radius of investigation dan kita bisa lihat angkanya. Sekarang radius investigasi kita 346,49. Di ujung akhir well testing kita nilainya adalah 5.600. Oke. Jadi kita bisa menginvestigasi reservoir sampai 5.700 feet. Itu adalah investigasi radius kita. Kenapa bisa panjang banget ya? Karena permeability kita tinggi, 100 milidarsi. Jadi sinyal kita itu cepat. Sinyal kita itu cepat, dalam 10 hari sinyal kita menginvestigasi sampai radius 5.700 feet. Ya, seperti itu. Itu berarti mendekati 6.000 feet, 6.000 dibagi 3 berarti sekitar 2 kilometer. Ya, dalam 10 hari sinyal tekanan kita sudah sampai 2 kilometer ke dalam reservoir. Oke, terakhir improve. Nah, ini untuk mengimprove history matching kita karena tadi ada bagian yang tidak matching. Kita klik improve. Oke. Target selection, jadi dia akan dalam tanda petik memaksa supaya matching dengan apakah matching dengan log-log plot atau matching dengan history plot. Tentu saja kita biasanya ingin mematchingkan terhadap log-log plot. Jadi kita pilih log-log plot. Nah, biasanya ini bisa tekan langsung run. Tapi kalau kita punya derajat confidence, kita bisa klik parameter. Nah, kita bisa taruh batas atas sampai batas bawah dari dugaan nilai kita. Misalnya, kita bilang, saya yakin permeability-nya itu di sekitar 100 milidarsi. Berarti kita bisa batasi supaya batas atasnya, upper boundary ini nggak perlu sampai 990 milidarsi, karena itu akan membuat iterasinya lama, karena banyak banget yang dia analisis. Kita bilang aja, saya batasi sampai 120 milidarsi, atau sampai 200 milidarsi, karena saya menduga sudah dari beberapa data, saya dapatnya 100 milidarsian sekitar itu gitu. Jadi nggak perlu kita kasih batas atas sampai 1000. Jadi bikin aja 200.
Skinnya juga. Saya rasa skinnya itu ya mendekati 0, 1, 2, nggak nyampe lah 97, 9,7. Ya kita batasi aja 3, misalnya gitu. Wellbore storage juga kalau ada confidence perkiraan kita di mana kita langsung taruh. Nah, udah taruh data-datanya atau batas-batasnya, kita klik run. Nah, dia lagi regresi, dia lagi matching, udah beres. Jadi sangat cepat. Kita udah dapat yang perfect history matching-nya. Sekarang udah matching-nya udah sempurna. Kita maximize. Ya, matching-nya udah sempurna nih. Oke. Kita matikan dulu investigation radius-nya. Reset skala. Nah, ini udah cocok nih. Ya, udah matching. Kita minimize, klik kanan, atau kita kembali ke skala awal. Kita buka. Semai log plotnya juga udah matching sempurna, nggak seperti tadi. Oke, kita kembali ke skala awal. Hornernya juga udah matchingnya udah sempurna. Oke, antara titik-titik dengan garis merah. Dan terakhir dibuktikan dengan skala atau plot historinya. Oke, matching sempurna. Kita maximize, zoom. Zoom lagi. Sempurna. Oke. Nah, demikian adalah metode pressure transient analysis, well testing analysis dengan kasus reservoir yang homogen, permeability-nya tinggi 100 milidarcy, dan belum ada batas reservoir. Jadi ini masih infinite acting radial flow. Kita sudah melakukan semi-log analysis, Horner analysis, log-log plot analysis ada 2, diagnostik analisis dengan beberapa garis, dan juga dengan modeling atau dengan simulasi.